Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya dan kebenarannya tetap turun-temurun. Saya undang kita semua untuk berdiri. Marilah kita sambut Yesus Kristus, Raja di atas segala raja yang telah memenangkan peperangan bagi kita. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Praise forever to the King of Kings. Biarlah segala pujian, hormat dan syukur hanya bagi Yesus, Raja di atas segala raja. Yesus adalah Tuhan yang menciptakan seluruh bumi ini. Dia yang menciptakan burung-burung di udara, ikan-ikan di laut, dan juga kita semua yang hari ini hadir bersama untuk beribadah. Marilah kita bersama-sama mengangkat pujian ini, sebab ada tertulis, biarlah segala yang bernafas memuji dan menyembah Tuhan. Sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Of our God and King, lift up your voice and with us sing. Oh, praise Him, Alleluia. Thou burning sun with golden beam, thou silver moon with softer gleam. Oh, praise Him, oh, praise Him, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Mari kita merendahkan hati di hadapannya dan kita meninggikan Tuhan Yesus di atas segala-galanya. The Creator bless and worship Him in humbleness. Oh, praise Him, Alleluia. Praise, praise the Father, praise the Son, and praise the Spirit in one. Dari dunia ini yang akan bisa diselamatkan bila itu tidak ditebus oleh darah Kristus yang tercurah bagi kita. Oh, the redeemed born by His blood, come and rejoice in His great love. Oh, praise Him, Hallelujah. Christ has defeated every sin.
Bapa, terima kasih Bapa. Engkau adalah Tuhan kami yang senantiasa bersama-sama dengan kami Tuhan. Engkau pula yang mengatakan pada akhirnya semua lutut akan bertekuk pada akhir zaman dan mengakui bahwa Engkau adalah Tuhan yang benar. Bapa, kami di sini di hadapan Engkau, biarlah Engkau yang menuntun kami agar kami bisa menikmati hadirat Engkau Bapa. Jamah hati kami, izinkan kami untuk mengalami Engkau di dalam waktu yang singkat ini. Dan bawalah kami ke dalam sebuah ketaatan kepada Engkau dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwa dan sepenuh raga kami Tuhan. Kami berikan itu kepadamu dan biarlah itu bisa menjadi sebuah persembahan yang indah di dalam waktu yang singkat ini Bapa. Jamah hati kami, sentuh hati kami Bapa. Melalui Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Shalom semuanya. Sekali lagi, shalom semuanya. Ya, senang sekali ya bisa berkumpul bersama, kita bisa memuji dan menyembah Tuhan ya bersama-sama dengan saudara-saudari seiman kita. Saya dengar ini musimnya teman-teman udah pada balik sekolah ya. Ada yang udah mulai sekolah minggu lalu dari Kamis, ada yang besok baru mulai, jadi kayak aduh udah selesai masa liburannya. Tapi tenang saja, tidak apa-apa, kita semua bisa menjalaninya kalau bersama dengan Kristus ya. Dan hari ini kita ada teman-teman yang bersama-sama dengan kita dari kelas 6, boleh lambaikan tangannya? Ya, mari kita sama-sama sambut dulu yang naik kelas ya bersama-sama dengan kita beribadah bersama. Biarlah kita juga bisa memberikan kasih kepada mereka dan menyambut mereka dengan hangat ya. Firman Tuhan berkata, ketika 2-3 orang berkumpul bersama, maka Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Dan kita pun bisa merasakan kebaikan Tuhan itu nyata bersama-sama dengan saudara-saudari kita. Marilah kita sekarang bernyanyi, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kita nikmati betapa manisnya kebaikan Tuhan itu di dalam hidup kita. Sama-sama kita menari bagi Tuhan dan kita panjatkan pujian ini bagi Dia. Sama-sama kita katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Mari kita sama-sama bersukacita, kita memuji atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia siapa? Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan.
yang mengasihiku, yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, yang mengasihiku, yang memeliharaku selamanya. Teman-teman dipersilakan untuk duduk. Teman-teman, di dalam perjalanan pribadi kita bersama-sama dengan Tuhan, kita tahu Tuhan itu baik. Tapi pernah gak sih kita mikir, kita ini itu datang ke Tuhan karena mau apa yang bisa Tuhan berikan ke kita? Atau karena kita mengenal siapa Tuhan kita? Apakah kita datang hanya untuk meminta-minta saja? Atau kita ada datang kepada Tuhan untuk mencari tahu isi hati yang terdalamnya, yang ingin Dia nyatakan kepada kita pribadi lepas pribadi. Kita kadang terbuta dengan apa yang bisa Tuhan berikan. Tetapi Tuhan menginginkan supaya kita mengejar hati Dia seperti Daud yang mengejar hati Dia. Dan bahkan Tuhan sendiri mengatakan ketika kita mengejar hati Dia, Dia akan memberikan segala sesuatu yang melebihi semua yang bisa kita pikirkan. Teman-teman, marilah kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Kita mencari Dia, bukan apa yang bisa Dia berikan. Kita mencari hati Tuhan, dan biarlah Tuhan yang menguasai hati kita untuk bisa taat di hadapannya.这生命中的美好，十字架是我的荣耀，一生都跟随快跑。耶稣基督是至宝，是生命中的美好，十字架是我的荣耀，一生都跟随快跑。我要顺服，因为我爱你，无论何处，到哪里都忠心，世界万物都丢弃看作粪土，为要你找耶稣基督。我要顺服，因为我爱你。世界万物都丢弃看作粪土，为要缔造耶稣基督。我要顺服，因为我爱你，无论何处，到哪里都忠心，一生活出基督福音的托付，献给耶稣我所有的全部。 Mari kita datang ke hadapan Tuhan dengan seluruh hati kita. Kita letakkan di altarnya.
biarlah kita seperti sedang berlutut di hadapan Tuhan. Kita menyerahkan diri kita untuk dikuasai oleh Tuhan. Kita menyerahkan hidup kita untuk Dia tuntun setiap hari dengan tangan-Nya yang mengasihi kita. Bapa, Engkau sungguh baik di dalam hidup kami. Engkau ada di setiap perjalanan hidup kami. Bahkan ketika kami melupakan kehadiran Engkau, Engkau tetap setia bersama-sama dengan kami, Tuhan. Tetapi kami hanya terfokus kepada apa yang bisa kami terima dari Engkau, Bapa. Kami lupa bahwa keinginan hati-Mu yang terdalam adalah bagi kami untuk mengenal Engkau. Adalah bagi Engkau untuk berkuasa atas hati kami. Tapi kami bukan meletakkan itu. Kami meletakkan diri kami di atas segala-galanya. Ya Bapa, siapakah kami ini Bapa sehingga kami bisa meninggikan diri di hadapan Engkau. Padahal Engkau yang lebih berkuasa. Engkau yang lebih tahu apa yang terbaik bagi kami. Ya Bapa, kami merendahkan hati di hadapan Engkau Bapa. Kami sadar kami tidak akan sanggup untuk bisa menyenangkan Engkau. Untuk bisa taat kepada Engkau kalau bukan Engkau yang memampukan kami. Ya Bapa, ingatkan kami selalu akan darah Kristus yang mahal, yang sudah tercurah bagi kami, menebus dosa kami. Dan bahkan mengangkat kami menjadi anak-anak Engkau. Sehingga kami bisa dengan penuh keyakinan datang di hadapan Engkau hari ini. Bapa, ampuni kami Bapa, karena kami sudah menyimpang dari jalan Engkau. Tetapi biarlah Bapa, melalui hari ini Engkau memampukan kami untuk bisa taat kepada Engkau. Engkau memampukan kami untuk bisa merasakan rencana-rencana indah yang sudah Engkau siapkan bagi kami. Karena kami adalah manusia biasa yang tidak tahu apa-apa Tuhan. Ditinggikanlah Engkau, dimuliakanlah Engkau, Yesus. Karena Engkau sudah rela mati menebus dosa kami dengan darah-Mu yang mahal. Bawa kami ke tempat yang Engkau inginkan Bapa. Kami mau taat kepada Engkau mulai dari sekarang Bapa. Kami mau menikmati indahnya bersama Engkau. Memuji dan menyembah Engkau di setiap hari kami. Dan bukan lagi kami merefleksikan diri kami, tapi kami kembali ke rancangan semula, yaitu merefleksikan kemuliaan Engkau di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus untuk semuanya yang Kau berikan. Biar Roh Kudus yang menuntun kami dan menggenggam erat tangan kami dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan ini kami nyatakan semua melalui juru selamat kami yang hidup, Yesus Kristus, yang telah mati di atas kayu salib bagi kami dan adalah Tuhan kami. Amin. Saya undang kita semua untuk berdiri. Bagi kita yang sudah menerima pengampunan dari Tuhan, dengarkanlah berita anugerah ini. Aku akan memberikan kepadamu hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu. Aku akan menyingkirkan dari tubuhmu hati yang membatu dan memberikan kepadamu hati yang lembut.
Biarlah berita ini menguatkan kita dalam perjalanan kita bersama-sama dengan Tuhan. Dan sekarang marilah kita sama-sama menyanyikan ini sebagai seruan terdalam kita kepada Tuhan. Iya Tuhan, kami mau taat, tak peduli apapun yang ada di hadapan kami. 我要顺服，因为我爱你，无论何处，到哪里都忠心，世界万物都丢弃看作粪土，非要你叫耶稣基督，我要顺服，因为我爱你，无论何处，到哪里都忠心，牺牲活出基督福音的托付，献给耶稣我所有的全部。 Kita nyanyikan sekali lagi. 我要顺服，因为我爱你，无论何处，到哪里都忠心，世界万物都丢弃看作粪土，为要地找耶稣基督。 我要顺服，因为我爱你，无论何处，到哪里都忠心，一生活出基督福音的托付，献给耶稣我所有的全部。 Biarlah Tuhan yang memampukan kita untuk mengikuti dan taat kepadanya. Mari teman-teman semuanya, saat ini kita akan sama-sama menaikkan pengakuan iman kita. Kita akan menaikkan pengakuan iman rasuli di dalam bahasa Mandarin. 使徒信经，我信上帝全能的父，创造天地的主。 我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感应，由同真理玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉以十字架，受死，埋葬，将在阴间，第3天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。 我信圣灵，我信圣恩公的教会，我信圣土相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。Silakan duduk. Shalom teman-teman semuanya. Shalom. Jumlahnya 500 tapi suaranya 100 saja. Gimana ini? Di mana orang-orangnya semua? Di sini ya. Jadi sekali lagi ya. Shalom teman-teman semuanya. Bersyukur ya hari ini kembali kita semuanya bisa hadir di tempat ini sama-sama beribadah memuji Tuhan. Dan terutama saat ini kita diberi anugerah. Diberi anugerah daripada Tuhan untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Mari saya ajak kita sekali lagi untuk tundukkan kepala. Kita mau berdoa memohon Tuhan yang menolong kita. Supaya ketika firman Tuhan disampaikan, hati ini enggak gelisah karena mikirin mau main game. Tidak. Tapi hati ini gelisah karena firman Tuhan berbicara kepada kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur padamu untuk pagi hari ini. Kembali kami diberi kesempatan untuk datang, duduk, memuji, dan saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong kami.
Seperti pujian yang kami naikkan, mengatakan kami mau taat Tuhan. Kami mau taat karena kami mengasihi Engkau. Kami mau taat karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami Tuhan. Mampukan kami, tolong kami. Gelisahkan hati kami jikalau firman Tuhan itu mau menegur kami, berbicara kepada kami. Roh Kudus yang menguasai tempat ini, menguasai hati dan pikiran kami, membuat kami mengerti akan firman yang akan disampaikan. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur, kami berdoa dan kami memohon hanya di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami yang hidup. Amin. Teman-teman, saya mengajak kita untuk membuka satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Kitab Ulangan. Oke, keluarkan Alkitab kita teman-teman semuanya. Kita akan membaca dari Kitab Ulangan pasal 30. Kitab Ulangan pasal 30 ayat 9 sampai 14. Oke, semuanya sudah buka Alkitabnya? Ulangan pasal 30 ayat 9 sampai 14. Oke, saya mau ada interaksi dari teman-teman. Jadi saya mau mengajak kita bacanya bertanggapan. Yang pria akan membaca ayat yang ganjil, ayat 9 mulai. Yang wanita akan membaca ayat 10 dan seterusnya sampai di ayat 14. Bisa? Bisa ya, saya mohon kerjasama kita supaya kita itu lebih sadar. Karena ini udah mulai, saya lihat mulai kepalanya nunduk-nunduk nanti udah mau tidur. Oke, ayat 9, ayat 10, ayat 9 pria, ayat 10 wanita dan seterusnya ya. Kita akan sama-sama membaca Ulangan pasal 30 ayat 9 sampai 14. Dimulai dari para pria, 3, 2, 1. Mana para pria? Coba ada satu suara yang lebih supaya saya yang di depan tahu ini bacanya sudah sampai di mana, udah selesai belum gitu loh. Oke, sekali lagi ya, tolong yang para pria tunjukkan Anda pria. 3, 2, 1. Tuhan Allahmu. Ayat 10 yang perempuan ya, maaf jangan yang ambil dulu. Ayat 10 ya wanita, apabila kamu mendengarkan suara Tuhan Allahmu dengan berpegang pada perintah dan ketetapannya yang tertulis dalam kitab Taurat ini, dan apabila kamu berbalik kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwa. Ayat 11. Sesungguhnya perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidak terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Ayat 12. Ayat 13. Ayat 14. Tetapi firman ini sangat dekat padamu, di dalam mulutmu dan hatimu untuk dilakukan. Thank you semuanya. Demikian pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini yang menjadi dasar perenungan kita ya. Jadi hari ini kita akan sama-sama merenungkan di dalam Ulangan pasal 30 ayat 9 sampai 14. Teman-teman, saya mengajak kita untuk menyaksikan satu cuplikan video berikut ini. Silakan. Tolong diklik video itu.
Video yang sangat singkat tapi sangat-sangat mencerminkan kehidupan kita. Siapa yang kira-kira pagi-paginya atau setiap harinya hidupnya seperti itu? Ya, saya duga setiap kita akan seperti itu. Benar nggak? Dari sejak bangun tidur kita sudah diperhadapkan dengan pilihan. Bangun nggak ya? Atau tidur 5 menit lagi lah. Ketika sudah bangun tidur terus kita diperhadapkan pilihan. Mandi nggak ya? Gosok gigi nggak ya? Saya harap mandi dan gosok gigi bukanlah pilihan tapi keharusan ya teman-teman ya. Kalau mau ke suatu tempat kalau nggak mandi nggak gosok gigi gimana gitu rasanya. Oke, terus sarapan atau enggak? Mau sarapan apa? Berangkat atau enggak? Main game atau enggak? Nah, semua di dalam kehidupan kita itu banyak sekali pilihan yang harus kita ambil, yang harus kita jalankan, yang harus kita lakukan atau tidak. Nah, teman-teman, terkadang banyak hal yang membuat pilihan-pilihan ini membuat kita bingung. Tapi teman-teman pernah enggak bertanya, kenapa ya bisa buat saya bingung? Karena di antara dua pilihan ini, terkadang kita nggak tahu nih pilihan A ini atau pilihan B ini yang akan membuat saya lebih baik. Atau mungkin ada di antara kita sudah tahu harus memilih A, harus memilih B karena itu lebih baik buat saya. Tapi terkadang bisa membuat kita bingung. Nah teman-teman, saya yakin dan percaya seandainya kita sadar dan kita tahu suatu pilihan tersebut itu baik buat kita. Kita pasti akan memilih hal tersebut. Ini baik loh buat saya, menguntungkan saya. Pasti kita akan pilih pilihan tersebut. Setuju? Setuju ya? Jadi setelah selesai dari sini nanti teman-teman sudah bisa membuat pilihan. Oke? Nah teman-teman, di dalam kitab Ulangan yang kita baca pasal 30 tadi, itu berbicara kepada siapa? Kepada bangsa Israel. Bangsa Israel ini mereka juga diperhadapkan dengan dua pilihan. Pilihan antara berkat dan kutuk. Nah teman-teman tahukah ketika pilihan itu diberikan kepada mereka, Tuhan itu langsung kasih tahu konsekuensinya jika mereka memilih pilihan A dan pilihan B. Jika mereka memilih berkat, itu mereka harus taat. Tapi kalau mereka memilih untuk tidak taat, maka mereka akan mendapatkan kutuk. Nah, dikatakan juga kitab Ulangan ini tercatat setelah umat Israel keluar dari tanah Mesir. Tanah Mesir dan mereka menjelajahi padang gurun itu selama berapa tahun? Hah? Ada anak sekolah minggu dulu yang bisa menjawab, puji Tuhan masih ingat ya. Jadi 40 tahun bangsa Israel itu keliling-keliling di padang gurun dan mereka saat itu sudah dekat dengan tanah perjanjian, tanah Kanaan yang Tuhan janjikan kepada mereka. Pasal 30 dari kitab Ulangan ini berbicara tentang apa? Tentang konsekuensi kalau mereka taat dan konsekuensi kalau mereka juga enggak taat kepada perintah-perintah Tuhan. Jadi jika umat Israel bertobat dan mematuhi Tuhan dengan sepenuh hati, Tuhan akan memberkati mereka. Tuhan akan memulihkan mereka. Dikatakan Tuhan akan mengumpulkan mereka kembali ke tanah perjanjian. Seperti yang di ayat 9 yang tadi sudah kita baca. Dikatakan Tuhan Allahmu akan melimpahi kamu dengan kebaikan dalam segala upaya tanganmu, buah kandunganmu, hasil ternakmu dan hasil tanahmu. Ada typo sedikit ya, sorry. Nah teman-teman, kalau kita berpikir sebelum seseorang itu taat, apa sih yang harus ada di dalam pikirannya? Apa sih yang harus dia sadar terlebih dahulu? Teman-teman kalau kita baca ya pasal 30 ini di ayat 1 dan 2, ada dua kata yang saya highlight. Yang di ayat 1 itu ada kata sadar. Di ayat kedua ada kata berbalik. Nah teman-teman, saya bertanya ya, kalau kita mau rangkumkan dua kata ini, sadar dan berbalik, kira-kira satu kata apa yang bisa merangkum dua kata ini? Wah, luar biasa. Jawabannya betul, bertobat.
sadar dan berbalik. Merangkum satu kata yaitu bertobat. Apa itu artinya bertobat? Ya, harus sadar dulu akan dosa kita. Menyadari akan keberdosaan diri kita. Terus jangan hanya sadar saja, tapi harus apa? Berbalik dari dosa, menjauhi dosa, tidak lagi melakukan dosa. Setelah menjauhi dosa, apa yang harus kita lakukan? Berpaling kepada Allah, yaitu kita mencari Allah. Untuk apa? Untuk mendapatkan pengampunan. Nah teman-teman, kita harus sadar akan dosa kita. Tapi nggak hanya sekedar sadar, nggak hanya sekedar mengaku dosa, tapi juga harus apa? Harus ada perubahan di dalam pikiran, di dalam hati, yang nyata di dalam tindakan-tindakan kita. Di dalam hidup kita itu harus ada perubahan. Itu baru namanya pertobatan yang sejati, teman-teman. Jadi kalau hanya ngaku di mulut saja tapi sikapnya juga seperti itu, ini harus dipertanyakan, benar nggak dia benar-benar bertobat? Oke? Nah, jadi kembali ya, kita kembali kepada bangsa Israel karena konteks Ulangan 30 ini berbicara tentang bangsa Israel. Jadi mari kita melihat kembali sejenak kepada bangsa Israel, bagaimana kehidupan mereka. Teman-teman tahu ya, bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Khusus dipilih oleh Tuhan untuk menjadi umatnya. Kalau yang khusus dipilih oleh Tuhan itu pasti yang spesial, bukan? Kalau kita pilih sendiri berarti itu spesial buat kita. Nah, kalau spesial buat kita itu harus khusus buat kita. Tuhan juga mau ketika bangsa Israel dipilih ini, bangsa Israel ini tidak boleh sama dengan orang lain. Tidak boleh sama dengan bangsa-bangsa lain. Mereka harus hidup kudus, hidup taat kepada Tuhan. Tapi pertanyaannya, mereka bertobat enggak? Mereka taat enggak bangsa Israel ini? Mereka disebut tomat, tobat, kumat. Ketika ditegur mereka bertobat, tidak lagi melakukan dosa. Tapi ada waktunya mereka kumat lagi menyakiti hati Tuhan. Kalau kita lihat di Alkitab ya, pada saat di bangsa Israel ini sudah mengalami mujizat Tuhan belum? Mereka bisa menyeberangi laut loh. Di laut itu, di tanah yang kering itu mereka bisa berjalan, itu sungguh ajaib. Hanya Tuhan yang bisa melakukannya itu. Terus di tengah-tengah padang gurun yang harusnya kering kerontang itu, mereka bisa minum, mereka bisa makan, bukan hanya makan roti, tapi mereka juga bisa makan daging. Semuanya dikirim oleh Tuhan. Tapi itu juga yang membuat mereka bisa membuat Tuhan marah, membuat Tuhan sedih. Mereka tidak percaya kepada Tuhan, teman-teman. Nah, inilah yang membuat mereka seringkali menyakiti Tuhan. Mereka tobat, mereka kumat. Mereka tobat, kumat lagi. Pertanyaannya buat kita hari ini. Ini sudah mau selesai khotbah kita ya. Pertanyaannya ini, apakah saya sudah bertobat? Jangan-jangan saya juga tomat. Tobat, kumat. Ya kan? Ketika ditegur, ya saya mau bertobat nih. Tapi setelah itu kumat lagi. Gimana dong? Apakah benar saya sudah berpaling dari dosa-dosa saya dan berpaling kepada Tuhan? Teman-teman, jikalau tidak ada perubahan dalam kehidupan kita, pertobatan itu enggak akan terjadi. Itu hanya di mulut saja. Tapi yang harus kita ingat, pertobatan tidak bisa diandalkan dengan kekuatan kita sendiri, teman-teman. Kita enggak bisa mengandalkan, saya mau bertobat. Tidak. Karena di dalam Efesus 2 ayat 8-9 di sana dikatakan apa? Sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu supaya tidak ada orang yang memegahkan diri. Pertobatan hanya bisa terjadi karena anugerah Tuhan. Hanya karena kasih karunia Tuhan, pertobatan itu bisa terjadi. Nah, teman-teman, pertobatan itu harus dibuktikan dengan ketaatan yang terus-menerus kepada kehendak Allah yang kudus. Ketaatan seperti apa? Ketaatan yang dilakukan dengan pandangan tertuju kepada Allah.
Teman-teman bisa baca di ayat 2, ayat 8 dan ayat 10. Dikatakan sana mendengarkan suara Tuhan. Bukan mendengarkan suara hati saya. Bukan mendengarkan suara hati teman atau suara mama papa. Tidak. Mendengarkan suara Tuhan. Selain itu ketaatan juga harus tulus, sepenuh hati dan menyeluruh. Artinya apa? Bukan dengan setengah hati. Oh ya udahlah saya lakukannya ini. Nanti yang lain nanti. Enggak. Semua segala perintah yang Tuhan berikan pada kita itu yang harus kita lakukan. Jadi menyeluruh. Ketika melakukan juga bukan dengan setengah hati. Dalam arti ya hari ini saya ingat besok saya lupa. Tidak. Ketaatan yang kita lakukan itu harus menyeluruh dengan seluruh keberadaan kita. Dan yang ketiga ada ketaatan yang timbul karena kasih. Di ayat 16 ini saya sangat tertarik ya. Dikatakan sebab pada hari ini Musa aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu. Dengan apa? Dengan hidup menurut jalannya, berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya. Jadi ketika kita mau taat itu bukan karena kita takut, bukan. Tapi karena dasar kita mengasihi Tuhan. Dan kita sadar kita bisa mengasihi karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita teman-teman. Nah, ketika Musa menyampaikan di dalam pasal 30 ini sebenarnya Musa ingin mempersiapkan bangsa Israel untuk masa depan mereka nanti di tanah perjanjian. Ya, mereka mungkin akan menghadapi banyak cobaan, banyak godaan, tapi Musa ingin menekankan pentingnya ketaatan kepada Tuhan supaya mereka bisa mengalami pemulihan, bisa mengalami namanya kebaikan daripada Tuhan. Dengan menekankan akan pertobatan, akan pertobatan berbalik dari dosa, berpaling kepada Tuhan serta mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan apa? Jadikan Tuhan sebagai Tuhan di dalam hatimu. Jangan hanya mengatakan aku mengasihi Tuhan, tapi yang ada di dalam diri kita itu siapa? Di dalam hati kita itu siapa? Aku, keinginan aku, ego aku. Tidak. Ketika kamu mengatakan kamu mengasihi Tuhan, harus jadikan Tuhan sebagai Tuhan di dalam kehidupanmu. Nah teman-teman, pesan ini relevan juga di dalam kehidupan kita saat ini. Ya, saat ini kita juga diingatkan untuk apa? Untuk mengasihi Tuhan, untuk taat kepada Tuhan. Berkat bagi bangsa Israel jelas pada Ulangan pasal 30 ini adalah tanah perjanjian. Karena pada masa itu suatu bangsa kalau tidak memiliki tanah dia nggak memiliki identitas. Jadi Tuhan memberikan tanah perjanjian supaya bangsa Israel ini mempunyai identitas. Berkat hari ini bagi kita apa? Berkat bagi kita hari ini apa teman-teman? Berkat terindah yang Tuhan telah berikan pada kita adalah anaknya Yesus Kristus. Anak yang tunggal diberikan bagi kita untuk mati di atas kayu salib. Supaya apa? Supaya memberi kita identitas. Tuhan memberi kita identitas menjadi apa? Anak Tuhan. Menjadi anaknya, anak kesayangan Dia. Nah ini adalah berkat yang terbesar yang telah Tuhan berikan kepada kita. Sama seperti bangsa Israel, Tuhan juga mau kita itu bertobat. Kita mengakui dosa kita. Kita berpaling kepada Tuhan dengan apa? Menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Tuhan mau kita taat yaitu melakukan perintahnya. Karena Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Namun seringkali kita bertanya, ya saya mau tanya, perintah Tuhan itu berat enggak? Seringkali kita berkata, aduh tangkolo, ane tangkoco sulit bagi kita. Tapi teman-teman kita sudah baca di ayat 11 sampai 14 tadi kan, dikatakan apa? Di ayat 11 sampai 14 di sana dikatakan bahwa perintah yang disampaikan tuh enggak sukar, enggak berat, enggak di langit. Sehingga kita berkata siapa ya yang mau pergi buat kita ke langit untuk ambil supaya kita tahu, supaya kita melakukan. Perintah Tuhan juga enggak jauh di seberang laut sana sehingga kita bertanya siapa yang akan menyeberangi laut itu dan mengambilnya supaya kita bisa melakukannya.
Tapi dikatakan di ayat 14, firman itu dekat dengan kita di mulut dan di hati. Bangsa Israel diingatkan Musa, firman itu dekat loh di mulut dan di hati. Kenapa? Karena bangsa Israel diberikan perintah untuk apa? Untuk memperkatakan dan mengulang-ulang firman yang mereka sampaikan, yang mereka dengar. Jadi orang tua itu harus menyampaikan berulang-ulang di Ulangan 6. Di sana diingatkan. Sehingga bagi bangsa Israel firman itu dekat di hati dan di mulut. Karena mereka sering mengatakan, mereka sering menghafalnya teman-teman. Nah hari ini firman itu dekat enggak? Dekat. Firman Tuhan ada di sini loh. Saya yakin di dalam setiap rumah orang Kristen bukan hanya satu Alkitabnya. Bisa lebih dari satu, bahkan bisa 5 Alkitabnya. Tapi pertanyaannya, firman ini dekat enggak di hati kita? Artinya ini jadi pajangan atau jadi bacaan buat kita. Terus yang kedua adalah firman itu dekat kepada kita karena apa? Di dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya sudah ada firman, firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Di dalam Yohanes di sini mengatakan firman itu siapa? Yesus. Teman-teman ketika kamu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu satu-satunya, berarti Yesus sudah ada di dalam hatimu. Itu artinya apa? Firman itu sudah ada dalam hatimu. Harusnya firman itu dekat. Dan firman itu enggak jauh-jauh kok. Tapi masalahnya kenapa sulit kita untuk taat kepada firman Tuhan? Jawabannya adalah karena keberdosaan kita, keinginan daging kita. Kalau kita merasa firman Tuhan itu dekat dan firman Tuhan itu baik pada kita. Sering yang membuat kita itu enggak bisa dekat dan taat kepada Tuhan karena apa? Karena enggak sesuai dengan apa yang saya mau, Lause. Enggak sesuai dengan apa yang saya mau, contoh. Saya maunya A, Tuhan suruh saya B, mana bisa. Itu keberdosaan kita, keinginan daging kita lah yang membuat kita sulit dan berat untuk menuruti perintah-perintah kita. Teman-teman hari ini seperti di awal tadi saya mengatakan begitu buka mata bangun tidur kita sudah dihadapkan dengan pilihan. Dan hari ini pilihan itu ada di tanganmu. Jikalau kamu mengaku seorang Kristen. Ingat ya, jika kamu mengaku dirimu seorang Kristen, ketahuilah. Tuhan Yesus memanggil kamu untuk hidup taat. Bukan hanya ketika perintah itu kamu lakukan hasilnya akan sesuai dengan keinginanmu. Tidak. Tapi Tuhan mau kamu taat di dalam segala keadaan. Apapun itu Tuhan mau kamu taat. Bahkan ketika perintah itu tampak konyol bagi orang lain dan perintah itu bisa merugikan kamu secara finansial. Teman-teman ingat Tuhan mau kamu taat. Saya mau cerita. Cerita ini adalah kesaksian dari seorang guru sekolah minggu. Ya, guru sekolah minggu ini bersama suaminya mempunyai usaha. Jadi pada saat itu ketika dia bersaksi, pada saat itu usaha mereka sedang sepi. Ya, orderan sedang sedikit. Tapi suatu hari ada datang satu orang mau order sesuatu dengan mereka. Kalau ketika keadaan usaha sepi terus ada yang datang pasti kita senang ya. Wah dapat orderan, dapat cuan lah ini ya. Terus runding-runding harganya nego, oh oke, deal. Deal ya, deal. Tapi ada satu masalah yang muncul. Yaitu pelanggan ini meminta harga yang diberikan itu di markup, artinya dinaikkan. Contohnya, misalnya ya, mau order sesuatu ini harganya 1 juta. Tapi pelanggannya bilang, Bu nanti ya tolong di kwitansi itu tulisnya 2 juta. Tanpa berpikir guru sekolah minggu ini langsung buka suara berkata, maaf ya saya nggak bisa melakukan ini. Kalau 1 juta ya saya tulis 1 juta, saya nggak bisa tulis 2 juta. Langsung pelanggan ini juga dengan cepat menjawab, oke, kalau begitu saya nggak jadi order, saya cari orang lain aja. Dan pelanggan ini pun pergi. Guru sekolah minggu ini terus merasa gelisah, pasti ya. Hati kita ini pasti diintimidasi dengan pikirannya. Aduh aneh gonge lu, sia aja lu tebo rugi, lu tetap han setia mah, kok lu mai sia, tongkim cetun lu pun boa. Tapi di dalam hatinya dia berdoa, dia berkata kepada Tuhan,
Tuhan, saya percaya Engkau yang memberi berkat kepada saya. Saya percaya Engkau mau saya taat kepadamu. Saya mau menyerahkannya kepadamu. Setelah itu beberapa hari usaha tetap sepi, ya orderan gak ada. Tapi luar biasanya teman-teman, setelah kejadian ini Tuhan melimpahinya dengan berkat yang berlipat-lipat. Banyak orderan yang masuk, banyak orderan yang membuat kemarin yang dia katakan rugi, tapi sekarang sudah terlihat dia untungnya lebih banyak. Kenapa? Karena dia memilih taat kepada Tuhan, melakukan hal yang benar. Teman-teman, hari ini mungkin kalian gak diperhadapkan dengan pilihan seperti ini. Tapi kalian juga akan diperhadapkan dengan pilihan apa? Contohnya kalau ujian, ya. Nyontek enggak ya? Tinggal satu ini aja. Kalau satu ini saya bisa jawab nilainya bisa 10. Ya bukan 10, 100 nilainya ya. Bisa 100 gitu ya. Itu mungkin pilihan yang kalian temui. Terus mungkin pilihannya apa lagi? Ambil enggak ya? Itu ada uang di meja, papa mama enggak lihat kok. Ambil enggak ya? Terus ada juga, nonton enggak ya? Gak ada yang tahu kok aku menonton ini. Nonton gak ya? Teman-teman, setiap kita akan diperhadapkan dengan pilihan. Pilihan itu ada di dalam tanganmu. Kamu harus tahu pilihan itu menyenangkan Tuhan atau tidak. Kalau menyenangkan Tuhan, harusnya hati kita memilih pilihan itu. Kalau kamu jelas-jelas tahu pilihan itu bukan dan tidak lagi menyenangkan Tuhan, kamu tidak boleh melakukannya. Kenapa? Karena ketaatan itu tidak akan merugikan kamu. Sebaliknya, ketidaktaatan itulah yang justru akan merugikanmu. Membuat kamu kehilangan berkat Tuhan di dalam kehidupanmu. Teman-teman, ketika kamu berkata kamu ingin taat kepada Tuhan, maka kamu harus lakukan apa? Kamu harus menyerahkan dirimu kepada Tuhan. Kamu harus percaya kepada Tuhan dengan iman. Kamu boleh berkata, Tuhan aku gak mengerti untuk saat ini. Tapi aku memilih untuk tetap taat kepadamu. Walaupun apapun yang terjadi. Maka percayalah saat itu kamu akan mengalami berkat Tuhan. Berkat Tuhan yaitu apa? Damai sejahtera di dalam hatimu. Ada Kristus tinggal di dalam hatimu. Perintah Tuhan itu gak harus masuk akal bagi kita teman-teman. Sebaliknya kita hanya harus perlu percaya kepadanya. Seorang anak Tuhan yang mengatakan, Rick Warren mengatakan, berimanlah kepada Tuhan sebab dia selalu memikirkan yang terbaik. Sebab Tuhan selalu memikirkan terbaik buat kita. Walaupun terkadang kita gak bisa langsung melihatnya. Teman-teman, Musa mengatakan pada bangsa Israel, ketika mereka bertobat dan memilih untuk taat kepada Tuhan, Tuhan akan memulihkan pada mereka. Tapi hari ini teman-teman, dengar. Tuhan Yesus berkata kepada setiap kita semuanya, aku, Tuhan Yesus berkata, aku sudah memberikan diriku kepadamu. Aku ingin kamu percaya kepadaku. Aku ingin kamu serahkan dirimu kepadaku. Dengan apa? Taat, percaya, dan berserah. Jangan takut kalau kita tidak bisa taat. Karena Tuhan Yesus juga berkata, aku akan memampukanmu untuk taat dan aku akan memberkatimu. Teman-teman, jikalau Tuhan Yesus saat ini berdiri di hadapanmu. Dia mengatakan, aku ini berkat terindah bagi kamu. Dan dia bertanya kepadamu, maukah kamu taat kepadaku? Bagaimana jawaban Anda? Bagaimana jawaban kita semuanya? Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan, kami bersyukur padamu. Sesungguhnya hari ini firman Tuhan mengingatkan pada kami. Mengapa kami harus taat? Tuhan, Engkau telah memberikan berkat yang terbesar di dalam kehidupan kami, yaitu Yesus Kristus. Mati di atas kayu salib, menebus dosa kami. Memberi kami identitas sebagai anak Tuhan. Kami bersyukur padamu. Tuhan,
tolong setiap kami yang duduk di tempat ini, mulai dari kelas 7, bahkan sampai yang sudah bekerja, Tuhan tolong kami. Hidup kami seringkali dihadapkan dengan pilihan. Beri kami hikmat, supaya kami tahu pilihan mana yang menyenangkan Tuhan, bukan yang menyenangkan diri kami. Tapi kami mau hidup menyenangkan Tuhan. Tuhan tolong kami ketika kami diperhadapkan pilihan ini, kuatkan kami supaya kami bisa memilih pilihan yang sungguh berkenan kepada Engkau. Kami mau berserah, kami mau taat kepadamu saja. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami yang hidup. Kami berdoa, kami mohon dan kami berserah. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Teman-teman, seperti firman yang sudah kita dengarkan, bahwa Tuhan menghendaki supaya kita bisa taat kepadanya. Tetapi hal itu tidak mungkin bisa kita lakukan kalau bukan Tuhan yang memampukan kita untuk taat kepadanya. Marilah kita sekarang menyanyikan lagu ini supaya kita sebagai seruan kita untuk mengandalkan Tuhan. Sebagai seruan kita bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan Allah yang berkuasa atas hidup kita, yang mengatur hidup kita. Sama-sama kita serukan pujian ini, hanya Yesus satu-satunya. Itu kerinduanku, kan ku bawa hatiku hanya padamu. Dengan segenap hatiku, ku bersandar padamu. Dia akan selalu bersamaku. Dekat Tuhan, itu saat terindah. Ku buka hatiku dengan suaranya, dengan keyakinan teguh akan janji firman-Nya. Ya Tuhan yang menuntun jalanku, hanya Yesus, ya Yesus, Dialah yang berkuasa mengatur hidupku. Satu-satunya Allah Tuhan yang ku punya. Mari kita sama-sama serukan, dekat Tuhan adalah kerinduan kita. Dan hanya Yesus satu-satunya yang mengatur hidup kita. Dekat Tuhan, itu kerinduanku, kan ku bawa hatiku hanya padamu. Dengan segenap hatiku, ku bersandar padamu. Dia akan selalu bersamaku. Dekat Tuhan, itu saat terindah. Dan ku buka hatiku dengan suaranya, dengan keyakinan teguh akan janji firman-Nya. Ya Tuhan yang menuntun jalanku. Saya undang kita semua untuk berdiri. Hanya Yesus, ya Yesus, Dialah yang berkuasa mengatur hidupku. Hanya Yesus, ya Yesus, hanya Dia segalanya dan satu-satunya Allah Tuhan yang
menebus dosa kita. Dan dia pun telah mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Oleh sebab itu, ketika kita menjalani hidup ini, jangan khawatir saat kita lemah. Karena pada saat kita lemah, Tuhan Yesus sendiri yang akan menguatkan hati kita. Sama-sama kita katakan kepada Tuhan. Saat ku lemah, Dia kuatkan hatiku. Tangannya tak membiarkanku. Saat tak ada lagi asa ku tempuh, hanya Yesus yang ku punya. Saat ku lemah, Dia kuatkan hatiku. Tangannya tak membiarkanku. Saat tak ada lagi asa ku tempuh, hanya Yesus yang ku punya. Mari kita serukan dengan segenap hati kita. Saat ku lemah, Dia kuatkan hatiku. Tangannya tak membiarkanku. Saat tak ada lagi asa ku tempuh, hanya Yesus yang ku punya. Saat tak ada Dia kuatkan hatiku. Tangannya tak membiarkanku. Saat tak ada lagi asa ku tempuh, hanya Yesus. Sama-sama kita keserukan. Hanya Yesus. Yesus, ya Yesus, Dialah yang berkuasa mengatur hidupku. Hanya Yesus, ya Yesus, hanya Dia segalanya dan satu-satunya Allah Tuhan yang ku punya. Hanya Dia segalanya dan satu-satunya. Mari kita sama-sama menyerukan ini kepada Tuhan. Hanya Dia segalanya. Hanya Dia segalanya dan satu-satunya Allah Tuhan yang ku punya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk berkumpul bersama, beribadah hari ini Tuhan. Engkau pula yang telah senantiasa bersama-sama dengan kami, mengingatkan kami untuk senantiasa taat. Terima kasih juga Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami, yang mengungkapkan isi hati-Mu yang terdalam Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau yang senantiasa memampukan kami supaya kami bisa taat kepada Engkau. Engkaulah yang memampukan kami, bukan dengan kekuatan kami Tuhan. Biarlah Tuhan dengan persembahan yang sudah kami berikan, bukan hanya dengan persembahan materi Tuhan, tetapi juga persembahan hati kami di hadapan Engkau Tuhan. Itu bisa Engkau gunakan untuk Engkau melakukan pekerjaan-pekerjaan-Mu yang besar. Kami rindu untuk melihat Engkau menyatakan kemuliaan Engkau nyata melalui kami, melalui gereja ini Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau pula yang membangkitkan kami anak-anak muda dengan cinta yang membara kepada Engkau, yang siap untuk maju dan taat kepada Engkau. Engkau pula yang memberikan kepada kami kebangkitan rohani agar kami bisa berapi-api memuji dan melayani Engkau Tuhan. Dan kiranya juga Tuhan kami meminta agar kiranya Engkau menggunakan kami menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang, supaya pada akhirnya hanya nama-Mu saja yang dimuliakan. Terima kasih Yesus untuk semua penyertaan-Mu, semua kebaikan-Mu yang telah Engkau nyatakan di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami yang mengampuni salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Praise God, praise God, praise God, who saved my soul. Praise God, praise God, praise God, from whom all blessings flow. Praise God, from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, pulanglah dan bawalah berkat daripada Tuhan. Yen Yehowa 赐福给你，保护你；愿耶和华使他的脸光照你，赐恩给你；愿耶和华向你扬脸，赐你平安，从今日今后直到永远。阿门。Silakan saat teduh, silakan duduk, silakan bersaat teduh sejenak. Amin. Shalom. Mana nih 500 orang? Mana suaranya paling 2-3 orang? Shalom. Thank you Elgan. Shalom. Ini banyak orang yang belum kalian kenal kan? Udah salaman beberapa orang hari ini? Belum? Kalau belum, salam minimal 6 orang di depan, kanan, kiri, belakang bilang Happy Sunday, Tuhan memberkati. Ayo, contoh hitung. Iya, kalau mau lebih pun boleh ya. Kalau mau lebih pun boleh. Oke, sudah 6 orang? Sudah? Sudah? Oke. Teman-teman. Oke, semangat banget yang di depan ya, tapi yang belakang kurang semangat begitu ya. Happy Sunday dari kita semua. Happy Sunday for you guys. Happy Sunday, Tuhan memberkati. Kita akan menyambut teman yang baru yang pertama kali hadir. Ada 1 orang ataupun kalau ada yang lupa kami mau menyambut engkau. Yang pertama ada Valenia Vivinco. Yang mana orangnya boleh berdiri? Kami rindu mengenal kamu. Mana? Oh itu di belakang sebelah kiri. Teman-teman Asher boleh sambut Valenia Vivianco. Apakah ada yang pertama kali hadir selain anak-anak kelas 7 nanti ya kalian disambut khusus. Apakah ada yang kami terlewat baru pertama kali hadir? Tidak ada? Tidak ada? Oke, berarti semua jemaat yang setia. Nah teman-teman ada beberapa warta. Kalau lihat hari ini agak full ya. Ada adik-adik kita, ada teman-teman kita yang baru juga pertama kali hadir.
Tapi nanti hadiahnya setelah ini ya. Pertama kali hadir untuk bingkisannya. Kita mau sambut teman-teman untuk anak-anak kelas 7. Mari mari bangkit berdiri, kami mau menyambut engkau teman-teman. Mari bangkit berdiri. Iya, welcome to gym teman-teman semuanya ya. Oke, silakan duduk. Mereka bergabung bersama dengan kita karena naik kelas 7. Kiranya kita menjadi kakak-kakak yang boleh mengayomi mereka lah ya. Kalau tahu namanya, sambut dia, salami dia, mentorin dia, muridkan dia. Oke, teman-teman gym. Oke, selanjutnya. Nah, di bulan Juli ini adalah rangkaian acara P3MI, rangkaian ibadah, rangkaian care group. Teman-teman boleh lihat tanggal 5 dan tanggal 12 kemarin sudah selesai. Minggu depan itu sebenarnya care group. Tetapi karena pengurus ada seminar pembinaan untuk pengurus, jadi kita tiadakan. Jadi di tanggal 26 kita juga akan berkunjung ke Youth Carmel karena mereka sedang berulang tahun. Dan di grup sudah diumumkan kalau yang mau bersedia ikut boleh isi, begitu ya. Next. Nggak ada? Oke, selanjutnya teman-teman ada warta. Minggu depan adalah HUT gereja kita, GMI Gloria. Jadi GYM akan bergabung di minggu depan 20 Juli beribadah bersama dalam HUT GMI Gloria yang ke-103. Wah, udah cukup tua ya, 103. Nah, kita sama-sama hadir untuk sama-sama merayakan HUT hari ulang tahun gereja kita GMI Gloria. Lalu teman-teman yang terakhir, sebelum kita sama-sama bersalam-salaman dan bercengkrama, di belakang ada snack corner. Boleh dinikmati. Oke, yeay. Tapi jangan diambil semua langsung bawa tas pulang gitu ya. Please makannya di sini ambil secukupnya. Kalau ada yang belum kebagian, kalian ada dapat 2, tolong bagikan ke teman-teman yang belum ada. Oke, sekian pewarta jemaat hari ini. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.